Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'. Siswa-siswi anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam kegiatan pembelajaran, meskipun kegiatan pembelajaran kali ini secara online, melakukan daring, dan video pembelajaran ini mudah-mudahan bisa diterima, ditangkap, dipahami oleh kalian semua. Anak-anakku yang berbahagia, insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Al-Quran dari tema Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Di dalam prolog atau mukadimah sebagai sebuah literasi dan narasi bagi kita semua, saya akan menyampaikan sebuah gambaran lebih awal tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu yang diamanatkan oleh Allah. Kemudian juga Rasulullah selain daripada menerima wahyu yang secara langsung berbentuk Al-Quran, juga Rasulullah menerima wahyu yang secara tidak langsung, yaitu dikatakan sebagai hadis. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena memang hadis merupakan wahyu dari Allah yang secara tidak langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW, tetapi maknanya kemudian lafalnya itu berdasarkan redaksi Rasulullah SAW berbeda dengan Al-Quran tadi. Seluruh produk hukum di dalam Islam tentu harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis, karena memang Al-Quran dan hadis ini sebagai tolak ukur, sebagai standar acuan, sebagai pedoman yang dijadikan di dalam Islam sebagai barometer kebenaran di dalam Islam. Tentu saja selain daripada Al-Quran dan hadis ini yang dijadikan sebagai patokan di dalam Islam, tentu tidak akan diterima, karena Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai tuntunan di dalam kehidupan, di dalam melaksanakan ajaran agama di dalam Islam. Jalan yang lurus yang ditempuh oleh kita adalah jalan Al-Quran dan hadis, jalan Islam, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Allah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia yang bukan hanya muslim, tetapi juga non-muslim, artinya seluruh manusia, dengan Al-Quran ini. Tetapi tidak semua manusia menerima Al-Quran, hanya orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang Islam saja yang menerima Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Anak-anakku yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan tentang Al-Quran ini. Yang pertama, apakah Al-Quran itu? Kemudian yang kedua, apakah hadis itu? Yang ketiga, apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis itu? Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan hadis itu? Yang terakhir, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja pertanyaan ini sebagai acuan bagi kita
sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang kader muslim, Anda semua sebagai generasi muslim yang wajib mengikuti dan wajib tahu, wajib memahami tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis ini. Insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan bahas di dalam pembelajaran ini. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama adalah pengertian Al-Quran secara bahasa. Ada banyak pendapat yang berbeda-beda tentang asal kata dari Al-Quran atau dari lafaz Al-Quran. Sebagian berpendapat bahwa lafaz Al-Quran itu merupakan bentuk dari kata dasar qara'a yaqra'u yang berarti bacaan. Kita sering menghubung-hubungkan lafaz Al-Quran dengan akar kata atau kata dasar qara'a yaqra'u, atau dengan istilah lain bahwa lafaz Al-Quran itu adalah mahmuz. Pandangan semacam ini wajar karena memang banyak ulama yang berpendapat demikian. Namun sebagian ulama lain menolak bila disebut asal kata lafaz Al-Quran itu membaca. Tetapi dari kata yang lain, bahkan ada juga yang berpendapat lafaz Al-Quran itu adalah lafaz asli yang bukan bentukan dari kata lain. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun Anda berada, dari pendapat tadi kita akan bahas. Pendapat pertama menyebutkan bahwa lafaz Al-Quran itu mahmuz. Lafaz itu terbentuk dari akar kata yang lain. Namun mereka mengatakan demikian, ternyata berbeda pendapat tentang akar katanya. Alasannya, pertama, al-qar'u yang berarti adalah gabungan. Al-Jazaz menegaskan bahwa lafaz Al-Quran itu terbentuk dari asalnya, yaitu al-qar'u yang bermakna al-jam'u atau berkumpul, atau juga bisa diartikan bergabung. Wajannya adalah fu'la sebagaimana lafaz gufron, seperti orang Arab di dalam sebuah istilah atau sebuah peribahasa Arab sering kita dengar dalam pembahasannya bahwa air telah berkumpul dan bergabung di dalam sebuah telaga. Artinya air yang sedikit kemudian berkumpul dan bergabung menjadi banyak, disebutlah sebuah telaga atau danau atau bahkan mungkin lautan. Alasan yang kedua, al-qar'u yang berarti membaca. Al-Lihyani punya pendapat mirip dengan Al-Jazaz di atas bahwa lafaz Al-Quran itu adalah mahmuz dan merupakan bentuk dari kata dasar al-qar'u. Namun maknanya berbeda. Menurut beliau adalah ta'ala. Maka pendapat inilah yang seringkali kita temukan atau paling sering kita dengar dari banyak kalangan ulama. Alasan yang ketiga, al-qurain atau al-qurain berarti pembanding. Al-Faraw berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak terbentuk dari kata qara'a atau yaqra'u, tetapi merupakan bentukan dari kata dasar al-qurain yang merupakan bentuk jamak dari qarinah. Makna qarinah itu sendiri sebanding karena tiap ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya sebanding. Itu menurut beliau. Kemudian alasan yang keempat, Korona yang berarti menggabungkan. Demikian juga Imam Al-Asy'ari yang berpendapat agak mirip dengan Al-Faraw di atas bahwa lafaz Al-Quran itu merupakan bentukan dari sebuah kata dasar, yaitu korona yang berarti menggabungkan, sebagaimana kalimat korona asy'la atau bisyai yang maknanya menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, hal itu karena ayat dari Al-Quran atau ayat di dalam Al-Quran bisa dilihat bentuknya adalah gabungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Anak-anak sekalian,
Yang kedua adalah Al-Quran merupakan sebuah nama asli. Ini berbeda sendiri justru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Baghdad di dalam Tarik Al-Baghdad, disebutkan bahwa Asy-Syafi'i berpendapat bahwa lafaz Al-Quran tidak dibentuk dari kata dasar qara'a yaqra'u. Sebab jika demikian, maka sebagai yang dibaca orang itu bisa disebut dengan Al-Quran juga. Secara logika, bahwa seluruh bacaan yang bisa dibaca oleh manusia maka bisa disimpulkan atau bisa dikatakan sebagai Al-Quran. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran tidak bisa diartikan dengan bacaan atau dengan kata dasar qara'a yaqra'u. Bahkan menurut beliau, lafaz Al-Quran itu adalah nama asli yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan, yang Allah berikan, sebagaimana lafaz Taurat dan Injil yang merupakan nama asli dari kitab yang Allah turunkan. Anak-anakku sekalian, Al-Quran memang memiliki begitu banyak makna, atau para ulama begitu memiliki banyak pengertian, termasuk juga cendekiawan Muslim asal Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Beliau adalah Profesor Dr. Quraish Shihab, ikut berperan di dalam membahas pengertian Al-Quran ini. Menurut beliau, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Dan ini memang di Indonesia pemahaman atau pendapat ini justru yang sering dipakai dan digunakan. Menurut beliau, huruf alif pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Maka dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga sempurna dari bentuk redaksinya serta sempurna atas petunjuknya. Anak-anakku yang saya banggakan, kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran menurut Quraish Shihab karena ia mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, bahkan anak-anak pun sangat mudah untuk menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itulah yang menjadi bukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quranul Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang ketika bulan Ramadan tiba maka ini senantiasa dijadikan dalil menyambut Ramadan atau dijadikan dalil datangnya bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, secara istilah pengertian dari Al-Quran, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai sebuah ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Muhammad, tetapi betul-betul kalam dari Allah, ataupun bukan juga dari malaikat, bahkan makhluk lainnya. Tetapi Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu.
yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari segala kekurangan. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong selama hidupnya. Kemudian yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh di dalam membacanya. Semakin sering membacanya, maka semakin meningkat juga keimanannya. Anak-anakku yang saya banggakan, mungkin pembahasan pada kali ini atau pada pertemuan kali ini bisa dicukupkan sekian, karena memang nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di pembahasan yang kedua atau di dalam RPP yang kedua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pembahasan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.